Selamat sore, mudah-mudahan hari ini kondisinya baik-baik saja, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita akan melanjutkan kuliah kita minggu lalu. Hari ini di rumah saya itu lagi hujan, ya, dari pagi hujan, berhenti hujan lagi. Saya nggak tahu di rumah kalian seperti apa. Apa sama atau beda? Hujan juga Sama, atau Pak. sama ya? Baik. Sama, Pak. Ya, kondisi hujan seperti ini menyejukkan ya, setelah beberapa hari panas, agak terik. Hari Jumat dikasih hujan, ya, Jumat berkah. Tapi tantangannya adalah ngantuk ya. Hujan, sejuk, ngantuk jadinya. Saya mudah-mudahan kalian selama kuliah siang ini nggak ngantuk, bisa nahan ngantuk sebentar untuk mengikuti kuliah kita sampai nanti selesai. Kalau tidak salah ini hari ke-18 ya, bulan Ramadan. Sudah masuk Ramadan hari ke-18. Koreksi kalau saya salah, betul? Ya, 18 ya. Sudah 2/3 kita melaksanakan ibadah puasa bagi umat muslim atau umat Islam. Jadi tinggal sepertiganya lagi, ya, 10-12 hari terakhir kita melakukan ibadah puasa. Tidak terasa. Insya Allah nanti bulan Mei, awal Mei, tanggal berapa? 12 atau 13, kita sudah masuk ke bulan suci Idul Fitri, ya, mulai kemenangan Idul Fitri. Mudah-mudahan puasanya tidak ada masalah, so far so good ya. Mungkin udah bosan dengan makanan di rumah sehingga sore-sore banyak mencari makanan di luar. Tapi juga hati-hati karena kondisi daerah kita di Palembang dan sekitarnya masih zona merah ya, COVID. Jadi harus ekstra waspada dan hati-hati. Zona merah itu salah satu indikatornya adalah banyaknya pasien di rumah sakit sama ketersediaan kamar ya yang ada di rumah sakit, sama tingkat kematian. Kita ini termasuk tertinggi di Indonesia ya. Jadi Palembang dan sekitarnya punya perhitungannya tertinggi dibanding daerah-daerah yang lain di Indonesia. Jadi ada masalah dalam penanganan penyebaran COVID. Makanya saya selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk dalam beraktivitas untuk menjaga protokol kesehatan seketat-ketatnya. Jangan sampai nanti berakibat ke orang tua di rumah atau kerabat, saudara itu terkena. Unsri sendiri udah hampir 10 dosen yang meninggal dunia akibat COVID sejak COVID ini muncul di bulan Maret 2020. Jadi sudah cukup banyak dosen dari mulai profesor sampai doktor itu sudah ada yang meninggal. Bahkan ada suami istri ya, dua-duanya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik, itu dua-duanya meninggal karena COVID. Terakhir di Fasilkom, almarhum Dr. Reza Firsandaya juga meninggal karena COVID. Jadi harus waspada ya, walaupun tidak perlu harus tegang juga, tapi waspada. Kalau nggak terlalu penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Kalau nggak terlalu urgent banget, stay at home, stay di rumah masing-masing, nikmati bulan Ramadan di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, aktifkan dulu kamera depan di laptop maupun di handphone-nya. Kecuali kalau ada kendala sinyal dan lain sebagainya, silakan diinformasikan di chat room ya, di chat room Zoom ya. Kemudian juga mengisi daftar hadir ketua kelas atau yang mewakili yang membantu untuk bisa mendata teman-teman yang hadir siapa aja pada siang hari ini. Lalu juga
mengcapture kegiatan perkuliahan 2-3 kali foto sebagai bentuk dokumentasi agar sebagai bukti kita berkuliah ya. Nanti kalau orang tua nanya, kamu bisa tampilkan capture kuliahnya atau link di YouTube-nya gitu ya. Kalau Unsri nanya juga saya kasih hal yang sama. Baik ya, yang bermasalah dengan ini. Cuaca di rumah makin keras hujannya. Mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal. Saya sih selalu was-was kalau hujan deras ya. Takutnya sinyalnya terganggu. Tapi kalau nanti ada permasalahan, sudah tahu permasalahannya di mana ya. Tiba-tiba mati misalnya sinyalnya atau listriknya mati, ya berarti ada masalah akibat dari hujan yang cukup deras di siang menjelang sore hari ini. Tema perkuliahan kita ya, kita kuliah nggak lama-lama lah, sebentar aja ya. Jadi minggu lalu sudah di-share tentang Microsoft, sistem operasi Microsoft, bahkan sejarahnya dari Microsoft yang awal-awal dulu ya sampai Microsoft yang terakhir Windows 8, dan sekarang saya mau nge-share yang Windows 10 ya. Windows 10 pun versinya sudah juga bertambah, tapi saya akan memberikan yang umumnya aja ya. Windows 10 sudah biasa digunakan oleh kita yang mempunyai sistem operasi Windows. Jadi nggak selalu aneh gitu ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran-gambaran kecil apa sih yang ada di Windows 10, apa kelebihannya dibanding Windows sebelumnya. Nanti kamu tuh dapat tugasnya seperti itu. Tapi nanti saya akan jelasin dulu tentang Windows 10-nya sendiri. Nanti di YouTube-nya juga akan dibagikan link e-book-nya ya. Jadi e-book tentang Windows, biar nambah referensi kalian bagaimana caranya mengetahui tentang Windows. Karena walaupun kita tahu Windows itu, tapi mungkin ada secret shortcut yang ada di keyboard yang kita lupa atau tidak tahu. Gitu ya. Baik, saya nge-share dulu yang umumnya aja ya, jadi bukan yang berat. Gitu. Mudah-mudahan bisa dilihat hasilnya. Sudah tampil? Apakah sudah tampil belum? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi ini saya ngambil bukunya di Windows 10 for Beginner. Jadi untuk pemula ya, untuk pemula. Ini ada di PDF-nya. Jumlah halamannya totalnya 164 halaman. Tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya bahas yang umum-umumnya aja. Nanti kamu bisa baca sendiri. Ini jadi bahan referensi utama ya untuk mereview Windows 10 sendiri versi kamu. Nanti juga saya bagi yang Windows 10 yang lebih detail lagi ya. Ini Windows 10-nya yang lebih serius. Kalau ternyata ada apa istilahnya tidak begitu paham ya. Tapi ini gambarnya hitam putih, jadi kurang begitu menarik. Tapi it's okay ya, nggak ada masalah. Yang beginner ini lebih ceria, ya. Tampilan lebih ceria, lebih menarik. Baik, kita lihat ya Windows 10. Windows 10 ini sudah masuk ke berbagai platform ya. Ada di PC, ada di laptop, ada di tablet ya. Jadi ada 3 platform yang dia pakai. Yang gagal atau yang nggak berhasil di HP ya. Jadi handphone Windows atau kurang begitu berhasil. Bisa menggunakan Android dan juga Apple ya, iOS. Baik. Nah, ini ada di dalam bukunya, aja di kontennya ini penjelasan-penjelasan apa aja yang dibahas ya, apa aja dibahas terhadap buku ini ya. Jadi mulai upgrade, bagaimana cara nge-upgrade-nya,
connect to WiFi-nya gimana, membuat account dengan Microsoft seperti apa, create a user account dan seterusnya, ya password, kontak dan sebagainya. Nanti ini jadi panduan kita kalau misalnya kamu pengen tahu yang mana, gitu ya, dan seterusnya. Ini cukup lengkap. Oke, sampai nanti di halaman 134, ya. Bahkan membuat video, editing video pun bisa menggunakan Windows, ya. Video yang simple, yang sederhana bisa menggunakan Windows. Oke. Nah, ini adalah penjelasan awal dari Windows. Nah, ini kan desktop, ya. Ada tabel di dalam keyboardnya yang bentuknya Windows. Nah, di sini bentuknya desktop. Jadi kalau kita klik ini, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kelebihan si Windows-nya ada Cortana. Jadi Cortana ini adalah asisten pribadi kita yang menjelaskan terhadap apapun yang dipertanyakan oleh kita. Saya lupa kalau di Android itu ada juga, gitu ya. Jadi setiap sistem operasi udah punya asisten pribadi. Nah, untuk Windows namanya Cortana. Ini bisa diaktifkan, bisa nggak diaktifkan, ya. Kemudian di start menu, ya. Nah, start menu pada tampilan awal kalau kita klik akan muncul seperti ini, yang mana itu menariknya dibanding yang Windows sebelumnya, ya, dibanding Windows sebelumnya. Kemudian di sini ada Windows Store. Nah, Windows Store ini adalah sama kayak kalau kita Play Store, ya, kalau di handphone. Ya, dia menjual beberapa macam aplikasi-aplikasi. Jadi ada yang free, ada juga yang berbayar, ya, aplikasinya. Yang mana itu membantu tugas kita, ya. Salah satu yang saya di Windows ini yang menarik adalah bentuk 3D, ya, yang bisa diaplikasikan nanti di Microsoft Office, ya, atau di Word atau di PPT. Nah, itu sangat membantu untuk membuat desain animasi di PPT, ya. Kemudian kalau kita familiar pakai Google, ya, Google Chrome. Nah, kalau di Windows nama Edge, ya. Di mana Edge ini perubahan Internet Explorer. Jadi dulu namanya Internet Explorer, sekarang dirubah menjadi Edge istilahnya, ya. Sama saja fungsinya, dia browsing juga, kemudian juga mencari apapun yang kita pengen tahu itu menggunakan Edge. Lalu bisa multiple desktop. Jadi kalau kamu mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, misalnya satu ngetik, satu pengen nonton, kayaknya bisa, ya. Tapi lebih nyaman di PC yang layarnya, saya lupa ukurannya berapa tuh, yang manjang, ya, yang panjang kiri kanan itu panjang gitu. Nah, itu lebih istilahnya lebih bagus lagi, ya, menggunakan layar dua layer. Makanya banyak mengedit sesuatu atau mengedit sesuatu pakai PC karena salah satu kelebihannya adalah monitornya yang bisa double atau besar, jadi bisa multi layer. Lalu ada Windows Hello. Nah, ini terus terang aja saya juga baru tahu, ya. Ternyata ada Windows Hello untuk bisa mengetahui, kalau kita mungkin map, ya, kalau di Google Windows Hello, nanti kita lihat seperti apa, kamu bisa ngecek juga Windows Hello kayak gimana. Coba, saya penasaran juga nih. Windows Hello itu seperti apa, nih. Soalnya jarang dipakai, jadi kita nggak tahu, gitu, ya. Windows Hello. Tahu kelihatan. Nanti saya lihat lagi, ya.
fungsinya di sini. Jadi katanya sistem revolution, sistem security. Ya. Untuk bisa security itu lebih nyaman. Jadi salah satu kelebihan dari Windows itu yang 10 itu adalah security yang lebih bagus ya dibanding dengan Windows sebelumnya. Action Center. Nah, Action Center ini bentuknya macam seperti ini. Kalau kamu ketik yang gambarnya ada bendera ini Action Center, dia share bisa ke PC, bisa ke tablet, bisa ke handphone katanya yang menggunakan handphone ini. Lalu ini ada Windows Explorer. Ini setiap Windows dulu sudah ada Windows Explorer, jadi tidak jadi permasalahan lagi. Nah ini setting, tampilan settingnya udah lebih sederhana dibandingkan Windows sebelumnya. Nah, ini yang kadang-kadang suka kita lupa ya, keyboard shortcut ya. Jadi kalau nanti kamu mengetik sesuatu, pengen lihat tampilan yang berbeda, tidak perlu susah-susah, asal kamu hafal Windows shortcutnya. Nanti bisa kamu coba sendiri ya. Jadi kalau misal kontrol ada gambar Windows ditambah kontrol tambah D itu seperti apa maksudnya. Kemudian kalau ada gambar Windows pakai tanda panah sebelah kanan itu kayak gimana. Kalau ada gambar Windows ditambah L itu ditambah itu berarti dia barengan gitu. Jadi ngeliknya barengan. Saya nggak bisa praktik di sini nanti takutnya nggak kelihatan. Jadi silakan dicoba di rumah. Nanti masing-masing dicoba di rumah. Jadi nanti pada waktu kamu udah tahu, udah ngerti, pas saat ngetik atau mengerjakan sesuatu di sistem operasi Windows, menggunakan shortcut itu jauh lebih cepat. Ya. Untuk tujuan atau maunya apa ya dari kita yang sebagai pengguna. Nah ini juga jadi cukup banyak sebenarnya shortcutnya dan dikasih tahu di buku ini. Jadi lebih membantu, sangat membantu buat kalian untuk bisa menggunakan Windows dengan cara yang cepat menggunakan keyboard. Nah, ini jualan ya. Jadi Essential Accessories ini jualan yang oleh Microsoft ya. Aksesorisnya apa aja ya, dari jam sampai handphone dijual juga. Bahkan game Xbox juga ada. Baik, nah di sini ada the first thing to do when you get your Windows 10 PC. Apa yang harus kamu pikirkan pertama kali ketika kamu menggunakan Windows kamu di PC. Nah, di sini dikasih tahu apa aja, ya. Pertama buat password, merubah wallpaper, lalu control panel, use control panel, dan seterusnya. Ya. Nah, ini upgrade dari Windows 7 ke 8. Kalau kamu masih pakai 7.8, upgrade-nya gimana? Kemudian ini cara upgrade-nya. Ya. Ini view untuk jaringan pakai WiFi, settingnya gimana, networknya gimana. Jadi ini sudah cukup cukup jelas kan. Kalau kita membuat akun di Microsoft seperti apa, saya rasa ini tidak jadi kesulitan buat kalian yang mahasiswa komputer ya, buat akunnya. Kenapa nanti dibuat akun? Karena nanti ada update-update tertentu yang nanti mereka akan si Windows akan memberikan kabar ke akun email akun si Microsoft akun kita gitu ya. Itu nah ini create user account ya. Ini di email, bentuknya email juga tapi dia bentuknya Outlook ya. Kalau yang lain kan Gmail kalau di Google ya. Kalau ini Outlook. Jadi @outlook.com. Nanti bisa dicek sendiri ya, coba sendiri. Passwordnya juga, lalu improve security. Windows 10 is the most secure, ya Windows version yet
and includes many useful and efficient feature. Jadi Windows 10 ini merupakan kelebihannya, salah satu selain tampilan ya, adalah keamanannya dari banyaknya virus, trojan ataupun apapun itu yang menyerang sistem PC kita atau di laptop kita. Nah, dia improve user security, jadi sudah diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Ya, dan kalau kita update di internet biasanya mereka update juga tingkat keamanannya. Nah, ini bagaimana merubah desktop image ya, juga dikasih tahu. Ada personality, pick a color ya, warna, foto yang dipilih yang mana, dan seterusnya, termasuk ngedesainnya gimana ya. Nah, ini personality the start menu, kalau mau ngerubah start menunya mau kayak gimana, beda dengan yang lain juga bisa. Teman-teman yang lain dirubah ya. Saya rasa ini informatif ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Windows 10 for Beginner ini sangat informatif. Tinggal kamu nanti bisa belajar sendiri di rumah, mempraktekannya, karena pada umumnya kalian menggunakan Windows 10. Ya, cuma masalahnya barangkali banyak yang nggak tahu aja gitu. Kita baru tahunya Windows 10-nya hanya yang sifatnya basic-basic aja. Itu barangkali ya. Nanti saya nggak mau ngebatasi, kalau kuliah kan nanti dipelajari sendiri ya. Apa yang ada di sini, apa yang nanti dilihat, lalu nanti kamu review sendiri. Ini kan berdasarkan bukunya. Nah, nanti kamu berdasarkan experience kamu sendiri. Nanti kamu bisa buat reviewnya dengan bahasa kamu sendiri. Ya, kata-kata kamu sendiri. Nah, nanti ditampilkan di video, kemudian diupload di Instagram. Ya. Oke, itu sih yang bisa saya sampaikan ya untuk materi Windows 10 ya. Karena kalau dengar saya ngomong nanti bosan sendiri gitu ya. Jadi lebih cenderung nanti kamu bisa mengerjakan tugasnya dengan membaca ini pelan-pelan. Pak, ini pakai bahasa Inggris, saya belum begitu paham ya. Sudah ada Google Translate atau apapun itu, jauh lebih mudah ya untuk bisa sambil belajar bahasa Inggris lah. Ya, bisa pelan-pelan. Jadi jangan jadi hambatan bahasa Inggrisnya, ya, tapi dijadikan tantangan untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baik. Nah, ini ada Windows Defender juga, ya. Defender ini antivirus, ya, antivirus yang dimiliki oleh si Windows 10. Oke, saya rasa itu kalau mau dipercepat. Nah, ini settingannya seperti apa, ya. Text Manager ini jarang juga saya pakai, tapi menarik juga kalau kamu lihat untuk apa Text Manager itu, apa gunanya. Nggak mungkin mereka buat tanpa ada gunanya. Kemudian use to the notification center ya. Jadi kamu akan melihat sistem yang kamu miliki, termasuk dan notifikasi aplikasi yang ada di dalam satu tempat ya, apa aja yang terjadi di sini. Biasanya itu kalau terhubung dengan internet dia akan memberikan notifikasi. Ya. Kemudian customize your application notifications ya. Jadi kita akan bisa men-setting aplikasi notifikasi seperti apa, aplikasi kayak gini. Ya, cukup banyak ya. Jadi kalau dibahas nanti kamu boring sendiri. Silakan kamu nanti baca dengan sebaik-baiknya, kemudian nanti bisa dipraktekkan lalu dibuat review. Ya. Baik, ada pertanyaan terhadap materinya atau tugasnya, saya persilakan. Kayaknya bentar-bentar aja ya.
nggak usah lama-lama. Tapi yang penting kamu nanti buat tugasnya. Tadi kan praktikum ya, jadi bukan teori. Tinggal dipraktek di rumah menggunakan Windows 10-nya, dicoba sendiri, lu ngambil capture gitu ya, nanti di capture, kemudian dimasukkan ke dalam videonya. Bisa pakai PowerPoint nanti divideokan atau bisa langsung ke videonya. Silakan kamu mampunya di mana, ya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Saya tunggu. Seperti biasa nggak ada, Pak, ngantuk nih? Tidak ada, Pak. Ngantuk ya? Ngantuk atau bingung sendiri? Ini tugasnya untuk tugas 6, Pak ya? Ya, tugas kemarin belum ya? Tugas yang kemarin? Kemarin ada tugas nggak minggu lalu? Atau lupa? Halo, halo. Tugas kemarin itu kan memang nggak ada tugas ya? Berdiri dulu. Nggak ada? Nggak ada? Oh, ada. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Perbedaan Windows. Windows, antar Windows ya? Perbandingan antar Windows itu. Perbandingan Windows. Udah selesai belum? Dikit lagi, Pak. Ya udah, nanti dicoba dikerjain ya. Nah, yang ini juga nanti yang Windows 10 nanti saya bagi di channel YouTube-nya, di link. Channel YouTube yang kemarin belum juga saya upload ya? Ya, minggu Sabtu lalu. Sabtu kalau nggak salah ya? Kita mulai minggu lalu. Iya, Pak. Ya, nanti saya usahakan hari ini dua-duanya nanti saya upload barengan atau besok gitu ya. Saya share nanti di YouTube-nya. Saya terus terang minggu ini ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, jadi kadang-kadang suka miss gitu. Apa yang udah, mana yang belum, mana yang kurang. Tapi kalau saya lupa, tolong diingetin aja di grup. Pak, ini belum di-share di YouTube gitu ya. Jadi nanti saya akan kerjakan. Baik, itu aja ya. Kuliah kita nggak lama lah, 30 menitan selesai. Yang penting kamu coba sendiri di rumah sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanya orang di luar komputer, kamu ngerti gitu ya. Windows 10 itu kayak gimana. Jadi kita nggak bisa ideal kayak praktikum sistem operasi biasanya karena memang kondisi kita online, tidak bisa gabung di laboratorium. Tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin bisa menjelaskan lah sistem operasi itu kayak apa. Gitu. Nah, nanti kalau ditanya sama orang Windows 10 itu kayak gimana, kamu bisa share. Oh begini. Gitu. Secara umum kamu mengerti dibanding orang lain. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan siang menjelang sore hari ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian materi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang. Itu udah awal Mei. Coba dicek daftar hadir kita udah berapa kali kita masuk nih? Atau masih punya hutang nggak? Di daftar hadir. 12 kali, Pak. Baru 12 kali, berarti ada 4 kali pertemuan ya, 1 bulan, rasanya nggak mungkin kekejar. Berarti nanti minggu depan kita pertemuannya double ya. Kita usahakan double. Jadi double itu artinya kita pikirkan apa hari Jumat, Sabtu, gitu ya. Bayar-bayar kekurangan pertemuan. Kalau double berarti 2 minggu selesai, insya Allah. Ya, apa boleh buat? Atau besok mau kita tambahan minggu depan, siap nggak? Bayar hutang ya. Besok terlalu terburu-buru atau mau minggu depan aja? Minggu depan, baik. Jadi minggu depan kita buat 2 kali pertemuan, nanti kita sepakati di awal perkuliahan ya waktunya. Baik, itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.